Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita. Kali ini kita masuk ke sesi 10, di mana pada sesi ini kita akan membahas mengenai beberapa metode untuk mendeteksi virus. Oke. Kemampuan akhir yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah kalian dapat menjelaskan bagaimana cara kultur virus secara sederhana ya, dapat menjelaskan cara deteksi dengan metode kultur virus, kemudian dapat menjelaskan cara deteksi virus dengan metode serologi, atau juga kalian bisa menjelaskan cara deteksi virus dengan teknologi biologi molekuler. Nah, kita akan membahas mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada virus yang menginfeksi tubuh kita, kalau respon kekebalan tubuh kita tidak bekerja dengan baik atau sedang melemah, maka kita bisa mengalami sakit. Nah, jalur masuk virus ke dalam tubuh itu cukup banyak ya. Mulai dari mata, kemudian dari saluran pernafasan, kemudian makanan ya, kemudian dari saluran reproduksi, gigitan serangga, kemudian ada luka ya, itu adalah jalur-jalur masuk virus ke dalam tubuh. Nah, infeksi virus pada tubuh itu menyebabkan virus itu akan bereplikasi atau memperbanyak diri, bisa pada organ, pada sel atau jaringan tertentu. Nah, selain pada organ atau sel atau jaringan tertentu, virus juga menyebar ke bagian-bagian lain dan dapat menginfeksi banyak organ target ya. Jadi bukan hanya satu organ, tetapi ada organ target lain selain yang pada awalnya dia bereplikasi. Nah, di sini pada kondisi ini dinamakan infeksi sistemik ya. Nah, infeksi sistemik itu bisa terjadi kalau ada penyebaran virus melalui peredaran darah atau melalui jalur sistem saraf. Jadi seperti di gambar ini diperlihatkan, jadi kalau virus itu bisa masuk ke dalam tubuh melalui jalur masuknya, kemudian dia masuk ke jaringan kelenjar getah bening, kemudian di situ dia akan bertemu dengan respon imun, tetapi jika respon imun kita tidak mampu untuk melawannya, maka virus ini bisa masuk ke peredaran darah ya, kemudian masuk ke organ target yang menjadi tempat dia bereproduksi atau bereplikasi. Kalau sudah banyak, dia bisa masuk lagi ke peredaran darah dan bisa ke organ yang lain ya, selain dari organ yang ini. Dan dari sini kemudian dia bisa ditularkan ke inang lain ya, melalui beberapa jalur keluarnya virus dari tubuh. Nah, kalau tadi sudah diperlihatkan bahwa virus itu bisa bereproduksi di organ tertentu, kemudian setelah memperbanyak diri dia bisa masuk ke peredaran darah, maka kalau ada kondisi seperti ini disebut dengan viremia. Ya, viremia. Nah, ini dalam kondisi ini virus dapat mencapai beberapa organ target yang letaknya jauh dari tempat masuknya virus. Nah, beberapa aktivitas yang bisa membantu terjadinya viremia antara lain transfusi darah ya. Jadi secara langsung kita memasukkan virus dari darah yang terinfeksi ke tubuh kita. Ini adalah jalur yang paling mudah bagi virus untuk mengakibatkan terjadinya viremia. Kemudian tato karena ada perlukaan di situ dan ada pembuluh darah yang terbuka, maka itu bisa membantu terjadinya viremia. Penggunaan jarum suntik sudah diketahui ya dengan penjelasan tadi, kemudian gigitan serangga seperti nyamuk atau gigitan hewan terinfeksi seperti anjing yang terinfeksi rabies. Nah, ini bisa mempermudah virus itu juga menyebar ke peredaran darah. Kemudian selain peredaran darah, penyebaran virus juga bisa melalui jaringan saraf. Hal ini terjadi untuk beberapa virus seperti virus rabies. Bisa menyebar melalui saraf sensori, yaitu jaringan saraf yang menerima sinyal dari kulit misalkan ke otak, dan saraf motorik, yaitu jaringan saraf yang meneruskan sinyal dari otak ke otot. Jadi kalau dari otot menuju ke otak namanya saraf sensori, kemudian dari otak atau
susunan saraf pusat menuju ke otot, namanya saraf motorik, jadi bergerak ya. Nah, dampak infeksi virus pada sel itu ada beberapa. Yang pertama sitopatik, artinya dapat merusak atau membunuh sel terinfeksi. Contohnya pada virus HIV ya. Kemudian non sitopatik itu virusnya tidak merusak atau membunuh sel terinfeksi. Contohnya pada virus rabies. Jadi dia hanya memperbanyak diri tetapi tidak merusak atau membunuh sel terinfeksi. Kemudian virus tidak membunuh sel terinfeksi, juga tidak bereproduksi di dalam sel. Contohnya virus herpes saat bersembunyi di dalam sel saraf. Jadi dia sengaja berdiam di situ supaya tidak diketahui oleh respon imun. Ketika respon imun kita melemah, maka dia akan dengan aktif membelah ya. Jadi dia seperti dorman ya. Nah, ini adalah penggambaran efek sitopatik dari infeksi virus terhadap sel. Kalau pada ini ya, penelitian ini menunjukkan ada sel-sel yang dikultur ya, kemudian diinfeksikan oleh virus secara sengaja, yaitu virus VSSV, kemudian dilihat CPI atau kerusakan sel di situ ya. Jadi setelah 8 jam diinfeksi, mulai tumbuh ini atau mulai terjadi kerusakan sel. Ini ditandai dengan adanya sel yang ini ya, yang putih-putih mengambang ini, itu sel yang terinfeksi dan rusak. Setelah 12 terinfeksi lebih parah lagi ya, lebih banyak sel yang mati dibandingkan sel yang hidup, dibandingkan dengan yang sehat seperti ini ya. Nah, virus memerlukan masa inkubasi ya. Jadi masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan dari awal mula virus masuk ke dalam tubuh sampai terbentuk gejala, itu namanya inkubasi. Jadi pada masa ini virus akan bereplikasi ya, memperbanyak diri, tetapi gejalanya belum tampak ya. Setelah tampak barulah kita mengalami penyakit. Nah, pada masa inkubasi ini sebenarnya respon imun non spesifik juga sudah terjadi ya, tetapi memang terkadang respon imun non spesifik itu tidak cukup untuk mengeliminasi patogen. Kemudian setiap virus memiliki masa inkubasi yang bervariasi. Ya, jadi seperti dalam gambar ini diperlihatkan, misalkan influenza virus itu memiliki masa inkubasi itu 1-2 hari. Kemudian kalau human immunodeficiency virus sampai 21 hari ya, sekitar 3 minggu baru mulai nampak gejala ringan ya, yang kadang-kadang tidak khas ya, dan lain sebagainya. Bahkan ini kalau rabies bisa sampai 100 hari. Jadi setiap virus itu memiliki waktu inkubasi yang berbeda-beda. Nah, kategori infeksi patogen ada 3, infeksi akut, infeksi persisten, dan infeksi laten. Infeksi akut itu terjadi pada awal infeksi. Jadi awal sekali kita terinfeksi, di mana virus mulai bereplikasi dan ada gejala yang mulai mengikuti, yang mulai nampak, itu namanya infeksi akut. Kalau infeksi persisten, itu infeksi yang terjadi akibat virus tidak secara sempurna dihilangkan oleh respon imun, sehingga infeksi kronis itu terjadi. Ya. Jadi muncul gejala penyakitnya dalam waktu yang lama. Ya, setelah kita sembuh gitu ya, kita sudah merasa baikan, ternyata gejalanya muncul lagi dan muncul lagi karena akibatnya karena virus tidak secara sempurna dihilangkan dari tubuh kita ya. Kemudian virus infeksi laten ini virus akan bersembunyi dalam sel inang, tidak bereproduksi, namun bisa melakukan reinfeksi suatu saat ketika respon kekebalan tubuh kita tidak kuat ya, sedang melemah, misalkan kita sedang terlalu capek atau memakan makanan yang tidak sehat ya, itu bisa menyebabkan reinfeksi. Bisa juga infeksi laten itu karena adanya integrasi genom virus ke dalam genom inang, sehingga reproduksinya dalam jumlah sedikit dan itu dilihat oleh respon imun sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, sehingga si virus itu bisa dengan terus-menerus bereproduksi. Nah, di sini kita memiliki beberapa cara untuk melihat virulensi virus. Virulensi itu adalah kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit. Jadi semakin virulen suatu virus, maka penyakitnya biasanya semakin parah atau semakin cepat menyebabkan kesakitan. Jadi misalkan
ketika terinfeksi dalam jangka waktu 1-2 hari langsung mengalami gejala yang lebih parah dibandingkan dengan infeksi virus yang kurang virulen. Nah, makanya yang virus yang pertama tadi itu lebih virulen dibandingkan dengan yang tidak virulen. Seperti itu. Jadi virulensi virus itu adalah kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit. Nah, beberapa cara untuk melihat virulensi virus. Yang pertama adalah melihat waktu kematian inang ya. Di sini ada salah satu penelitian walaupun lama ya, saya unggah lagi. Ini ada 2 hewan coba ya. Diberikan 2 perlakuan berbeda. Hewan coba 1 diinfeksikan dengan virus tipe 1 ya, yang warna biru, dan hewan coba 2 diinfeksikan dengan virus tipe 2. Kemudian setelah beberapa waktu ya, ada 5 hari, 10 hari, 15 hari, dan 20 hari, dilihat setelah diinfeksi, dilihat berapa jumlah hewan yang masih hidup ya. Di sini terlihat kalau yang diinfeksi dengan virus tipe 1 itu jumlah hewan cobanya masih bertahan hidup ya sampai hari ke-15. Tapi dengan infeksi virus tipe 2 itu terlihat bahwa jumlah hewannya itu semakin sedikit ya setelah 15 hari. Jadi bisa dikatakan bahwa virus tipe 2 ini lebih virulen dibandingkan virus tipe 1 karena dia lebih cepat mengakibatkan kematian. Kemudian juga bisa melihat dampak infeksi pada jaringan atau organ yang terkena. Jadi ini ada salah satu penelitian menggunakan beberapa virus yang diinfeksikan ke dalam hewan coba, kemudian dilihat dampak kerusakan organ yaitu otak dari beberapa virus ini ya. Jadi CBS di sini ini adalah daerah dari otak ya, ada daerah cerebellum, B-nya itu saya lupa apa. Jadi ada daerah-daerah dari otak ini yang dilihat tingkat kerusakannya ya. Jadi kalau dilihat ini untuk virus Japanese encephalitis virus ini pada daerah C dan B itu tingkat kerusakannya tinggi. Pada yang S kerusakannya lebih rendah dibandingkan daerah yang lain. Tetapi untuk virus-virus yang lain ternyata tingkat kerusakannya tidak setinggi pada Japanese encephalitis virus. Jadi bisa dikatakan virus yang pertama ini lebih virulen dibandingkan dengan dengue virus 4 ya, seperti itu. Kemudian juga kita bisa melihat mengukur LD50 atau ID50. LD50 itu singkatan dari median lethal dose. Jadi median lethal dose adalah jumlah partikel infeksius dari virus yang dapat membunuh 50% hewan coba yang digunakan. Jadi kalau LD50 itu jumlah partikel infeksius yang dapat membunuh 50% hewan coba yang digunakan. Kemudian yang ID50, median infectious dose, adalah jumlah partikel virus atau infeksius yang dapat menginfeksi 50% hewan coba yang digunakan. Jadi diulang lagi, ID50 atau median infectious dose adalah jumlah partikel virus yang dapat menginfeksi 50% hewan coba yang digunakan. Jadi kalau yang median lethal dose itu membunuh, kalau yang median infectious dose itu menginfeksi. Berbeda ya. Nah, ini contohnya cara mengukur LD50 ya. Jadi di sini ada 2 jenis virus, strain-nya ada PRV 7.3 dan PRV 8.4. Kalau yang 7.3 itu yang warnanya biru, kalau yang PRV 8.4 itu yang warnanya merah. Ini dilihat jumlah partikel virusnya yang bisa membunuh 50% hewan terinfeksi ya. Dan ini adalah lama waktu setelah infeksi. Jadi dilihat di sini adalah jumlah partikelnya ya yang subuh ini dan ini adalah harinya ya. Dilihat bahwa pada strain 7.3 itu jumlah partikel virusnya itu kecil ya untuk bisa membunuh 50% hewan coba yang terinfeksi dibandingkan dengan yang strain 8.4 ini jumlah partikelnya lebih tinggi. Nah, menurut kalian mana yang lebih virulen? Yang 7.3 atau yang 8,4? Ya, silakan kalian mencoba menganalisis. Oke, tadi melihat cara untuk melihat virulensi virus ya, mendeteksi virulensi virus. Nah, sekarang kita juga akan mengenal beberapa cara untuk deteksi virus. Di sini ada kultur virus,
Ada secara serologi dengan menggunakan reaksi hemaglutinasi dan hambatan hemaglutinasi, juga bisa secara biologi molekuler. Nah, nanti kita akan melihat cara-cara ini secara lebih mendalam setelah setelah slide ini, dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Demikian perkuliahan kita untuk sesi ini. Untuk bagian pertama ini kita lanjutkan di bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.